Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pelajaran matematika peminatan kelas 10 MIPA tentang eksponensial. Nah, yang pertama untuk pembelajaran hari ini, kalian harus menguasai yang namanya rumus ABC. Nah, rumus ABC ini digunakan untuk mencari akar atau X1 dan X2 dari persamaan fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat yang Ustazah garis merahi. Lalu rumus ABC-nya seperti ini. Nah, dari rumus ABC ini kita bisa mendapatkan X1 dan X2. Nah, kenapa di rumus ABC ada tanda plus minus? Karena di sini kita mencari X1 dan X2 ya. Untuk X1 yang kita gunakan tanda plus dan untuk X2 yang kita gunakan tanda minus. Sebenarnya terserah aja mau X1 yang tandanya minus kah atau X2 yang tandanya minus kah, itu terserah aja. Yang penting operasi hitungnya tidak boleh sama. Kalau yang satu penjumlahan, satunya pengurangan. Begitu juga sebaliknya. Silahkan kalian pahami dulu rumus ABC, bisa kalian stop dulu videonya. Lalu kita harus memahami juga tentang sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ada 8 sifat eksponen ya. Ada yang pangkat bulat 0, pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif. Ada yang basisnya sama lalu operasi hitungnya perkalian, ada yang basisnya sama lalu operasi hitungnya pembagian. Kalian harus paham, harus diapakan sifat-sifatnya ini untuk mempermudah kita untuk mempelajari materi pada hari ini. Nah, hari ini kita lanjut ke persamaan eksponensial. Tapi pada video kali ini kita fokus untuk persamaan eksponensial yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, langsung aja ke sifat eksponensial yang pertama. A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Kalau misalnya kalian temukan bentuk persamaannya seperti ini, dilihat ya, basisnya sama, basisnya A sama, pangkatnya yang satu fungsi, yang satu adalah bilangan bulat biasa. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan menyamadengankan fx sama dengan m, pangkatnya yang disamadengankan. Nah, untuk lebih mempermudahnya, mari kita kerjakan contoh berikut. Contohnya adalah 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 8. Nah, di sini kita lihat basisnya yang satu 4, yang satu 8. Basisnya belum sama. Nah, kita samakan dulu. Bagaimana menyamakannya? Nah, kenapa di sini berubah jadi 2? Karena 4 ini bisa menjadi 2 dikali 2. Lalu 8 ini bisa diubah menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kita lihat untuk 4, 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi di sini 2 pangkat 2. Yang 8 dikalikan sebanyak 3 kali menjadi 2 pangkat 3. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita gunakan sifat eksponen yang kedua. Oh, maaf. Saja salah. Kita gunakan sifat eksponen yang keempat. Ini ya. 2-nya kita taruh di luar. Yang ruas sebelah kiri masih sama 2 pangkat 3.
Kita lihat basisnya sudah sama. Kalau basisnya sudah sama, tinggal kita sama dengan kan fx sama dengan m. Fx-nya tadi 2 dikali 2x plus 1, m-nya 3. Lalu yang ini kita kalikan ke dalam. 2 dikali 2x, 2 dikali 1. Hasilnya menjadi 4x plus 2 sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan sendiri. Hasilnya adalah 1/4. Nah, silahkan kalian kerjakan sendiri isi titik-titiknya. Lalu yang kedua, ingat syaratnya basisnya masih harus sama, tapi bedanya dengan bentuk persamaan yang pertama itu adalah pangkatnya. Kalau yang tadi pangkatnya yang satu fungsi, yang satu bilangan bulat, yang kedua ini pangkatnya dua-duanya harus fungsi. Kalau kita temukan bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya menjadi fx sama dengan gx. Fungsinya kita sama dengankan. Contohnya, 2 pangkat 2x plus 1 ditambah 6x dikurang 10. Basisnya sama, fungsinya ada 2 ya. Yang satu 2x plus 1, yang satu 6x dikurang 10. Nah, kita sama dengankan dua buah fungsinya, 2x plus 1 sama dengan 6x dikurang 10. Nah, ingat, semua yang ada variabelnya silahkan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, lalu yang angka saja kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. 6x ya, 6x positif dipindahkan jadi negatif 6x. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan sendiri. Silahkan kalian kerjakan sendiri ya, untuk mendapatkan nilai x-nya. Silahkan di stop dulu videonya, dikerjakan. Lalu yang ketiga, nah alasan kenapa tadi kita membahas tentang rumus ABC adalah untuk persamaan ketiga ini. Nah, persamaan ketiga ini, misalnya kita temukan persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini lihat, basisnya tidak sama ya. Basisnya tidak boleh sama, yang satu A, yang satu B, tapi pangkatnya harus sebuah fungsi yang sama. Fungsinya harus sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Pangkatnya tadi kita sama dengan kan 0. Seperti contoh, basisnya 2 dan 7, namun pangkatnya adalah suatu fungsi yang sama, maka untuk menyelesaikannya kita sama dengankan 0. Nah, di sini lalu kita cari X1 dan X2-nya menggunakan rumus ABC. Nah, dari sini tadi kita kerjakan dulu A-nya berapa. Di sini X pangkat 2. Kalau hanya variabel saja, mau X pangkat 2, X pangkat 3, tidak ada angka kan di depannya. Nah, itu A-nya sama dengan 1. Kalau 2X pangkat 2, A-nya adalah 2. Lalu B-nya. B-nya adalah negatif 5. C-nya adalah 6. Nah, A, B, C ini nilainya kita masukkan ke rumus ABC. Semua yang B diganti dengan negatif 5. Semua yang A diganti atau disubstitusikan dengan 1. Semua yang C atau disubstitusikan atau diganti dengan 6. Nah, lalu dapatlah yang seperti ini. Lalu silahkan kalian kerjakan, cari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Setelah ini silahkan kalian kerjakan tugas di LKPD, tugas pengayaan, ada 3 buah soal.
3 buah soal itu mewakili satu-satu sifat atau bentuk persamaan yang sudah kita pelajari. Silahkan dikerjakan, Ustazah tunggu sampai jam 12 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.